Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sebuah kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu sudah menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu harus apa kita untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu, karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan hal ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Daruris tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, ada Bung Karno-nya? Iya, ada. Emang ada keperluan apa ya? Saya ingin bertemu dengannya. Ya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya itu benar. Apa maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI, karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Baiklah, nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi waktu yang tidak diinginkan. Setuju, menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sesuatu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Lagi pula mereka juga masih muda, cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu, berarti kita semua sepakat. Kita sepakat. Para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.
Begini nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluarnya. Benar sekali, penasaran. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta agar keluar dari pengaruh Jepang? Bagaimana cara kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok keamanannya terjamin? Gimana? Semua setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya sore ini. Para pemuda pun menyetujui ide daruris tersebut. Pada sore hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Ada apa datang kemari? Jadi begini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta berada sehari penuh di sana. Karno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? mau kami sambung ini demi keselamatan. Kami ingin mengatakan proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masa ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? Kan PPKI buatan Jepang. Ingin memproklamasikan tanpa harus campur tangan Jepang. Benar, kita masih terlalu tinggi untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan Jepang. Oh ya. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya diterima sebelah mata? Apa yang Anda lakukan? Kalau kita sudah berada di Jepang, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang selama bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan. Benar saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan semua ini dengan baik, oke? Saleh, tolong lepaskan Soekarno. Dan Darwis, tolong lepaskan Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, ayo ke saya. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Tidak ada kesempatan kedua, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Apakah kita mungkin untuk melakukan hal itu? Tentu mungkin, Bung, asalkan kita berusaha. Bagaimana ya, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu bagaimana kehidupannya? Ya, kami setuju bahwa kemerdekaan akan dirasakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan yang ada di Jakarta sudah bersiap? Kita akan melaksanakannya pada besok pagi. Baiklah. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Mereka pun membicarakan rencana tersebut di rumah Laksamana Maeda. Ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami bertempat untuk mempersiapkan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Silakan masuk. Sebenarnya saya gembira dengan kabar itu. Silakan gunakan apa yang kalian butuhkan. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas yang seremah? Ada, sebentar saya ambilkan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu. Saya punya ide bagaimana jika yang mendatangani adalah Anda dan Ibu kita karena perwakilan bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Setuju hadirin? Setuju. Ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Kemerdekaan Indonesia karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu itu punya kain, Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu kita akan membuat bendera dengan sederhana. Baiklah, itu ide. Kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Tolong kibarkan bendera ini. Baik, Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. 100 tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang asik kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita akan membangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam kami para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu telah saya kata per kata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi satu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan